Testing. Halo. Halo. Cek 1 2 3. Apa sih? MU kalah lagi. Awalnya 2. Tapi Liverpool tuh baru loh ini Liverpool. Oh, keren ya. Baru bagus. Baru bagus juga. Berturut-turut Iya, grafiknya meningkat loh. menang terus ya. Lihat. Sedangkan West Ham Ah. sudah mulai agak tenang dia Oh iya. dengan 37 poin hasil kemenangan dari MU. Halo teman Nobar, kembali lagi di Bisbol, bincang seputar sepak bola. Pastinya di channel kesayangan Nobar di Panpel Nobar. Boy. Versi lengkap ya, 3 orang nih. Karena kemarin sudah nggak mencret, sudah nggak ada nggak komandan. tugas lagi. Libur ini. Jadi lengkap ya. Libur ini hari Selasa. Betul. Ada Cak Niko. Bang Sat Dan Bung Bawan lagi. Di Bisbol yang keberapa ini Bang? 33. Oke. Di Bisbol yang ke-33 kita membahas preview game week Liga Inggris yang ke-35. Nggak pakai lama ya, langsung ya. Kita membahas kekalahan MU lagi. Ini tandang 2 kali kalah ya Bang? Iya. Brighton kalah, terus tandang lagi ke West Ham kalah lagi ya. Betul. Tipis 1-0. Sedikit kata-kata mutiara dari kalian berdua. Blunder. Blunder dari siapa Bung Bawan? Bas. Blunder semuanya. Poin blunder, pemain blunder. Ini De Gea lah bro. Ya. Pasti. Nggak bisa berkata-kata, Cak. Ini kehilangan momentum caranya. Iya sudah. Oke, ya betul. Momentum untuk naik ke nomor 3 ya. Kehilangan momentum. Padahal sudah dikasih kesempatan Newcastle kan. Tapi ya namanya sepak bola. Mirip-mirip oleh zaman dulu ya Bung Bawan. Jadi ada kesempatan buat naik, yang di atas kalah, ikut kalah gitu. Sering seperti itu. Sini. Sini. Sini Kak Asa, boleh minumnya ya. Ya sini. Nggak apa-apa. Itu nonton Bung? Yang Nonton? Oh, Iya. dua-duanya nonton. Makasih bahasa. Yang MU sama West Ham pastinya dong. Itu pasti nonton ya? Saya tuh nonton di pos. Ya, melean ya? Tak relain tidur belakangan sampai jam 4. Tapi ternyata ya. Saya lebih tragis lagi ya. Ini dia. Kenapa, Bang? Saya itu Senin itu kan malam Senin tuh itu. Bro. Itu Malam Senin. Iya. Betul, malam Senin. Itu jam 7 itu saya apel kan, ngambil apel gitu. Pagi. Pagi kan tiap Senin. Saya tuh sudah nggak mau nonton sebenarnya kan, karena besok harus bangun pagi, terus apa namanya apel kan. Tapi karena Tugas. MU. MU Iya. gitu loh. Meskipun saya mencoba untuk tidur, saya tetap nggak bisa tidur. Kepikiran harus nonton. Akhirnya saya nonton. Ternyata setelah nonton, saya kecewa berat sekali. Gitu. Harusnya tadi saya tidur daripada nonton. Gitu. Banyak sekali seperti itu teman-teman Nobar ya. Yang fans MU utamanya ya. Yang enak turu jangan. Iya. Dilelei sampai subuh ternyata. 2 kali. Iya. Saya sudah 2 kali dikecewakan. Iya. Karena melean kayak gitu Iya. kan. Ya Allah. Tapi memang performa MU saat away di musim ini tuh sangat-sangat buruk sekali. Betul. Jelek ya. Iya, kan udah kita bahas kemarin. Betul. Dari apa namanya selisih gol aja. Wah, iya. Minus. Karena selisih golnya MU di saat kandang itu bagus. 20 plus 20. Dan dia hampir sama dengan kayak Arsenal, kayak City, bukan City, Arsenal, Liverpool itu hampir sama. Ketika home ya. Tapi ketika away buruk sekali. Berarti kalau saat ini selisih golnya saat away min 12. Duh, minus 12. 12 Ini kalau tandang ya. Belum lagi poinnya kan. Nah, itu dia. Jadi kemarin itu selain karena blunder De Gea, lini depannya juga mandul saya bilang. Karena Tumpul sekali. ketika Rashford itu apa namanya keran golnya macet, otomatis keran gol MU juga ikut-ikutan macet. Karena selama ini yang jadi andalan di lini depan itu kan hanya Rashford. Betul. Nggak ada alternatif lain gitu lah. Bruno juga kemarin mainnya kurang begitu ini, saya rasa.
kenapa ya akhir-akhir ini emosi terus ya. Dia Emosi itu. terus. Ya kalau maksudnya memang benar mainnya kalau itu ya, Bang. main teman-temannya mainnya nggak bagus terus emosi dia. Beda kalau di Portugal mungkin. Agak takut. Enggak juga sih. Jarang Bang di Portugal dia ngamuk-ngamuk, Bang. Lah kan Portugal mainnya bagus. Ya. Teman-temannya maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya kemarin itu apa namanya pertandingan yang kurang bagus lah. Dari sisi permainan juga MU proses transisinya itu nggak seperti biasanya. Jadi patah gitu loh. Setiap kali nyerang patah. Makanya siapa backnya West Ham si Awkward. pemain Maroko itu Awkward. Nah, kan jadi best 11 kan Betul. di minggu ini kan. Iya karena dia berhasil mematahkan tiap serangan MU paling setidaknya ketika pertama kan si ini siapa? Weghorst kan. Betul. Masuk line up dia. iya. Ternyata nggak bisa sesuai harapan. Padahal kan awalnya material yang misalnya Brighton, Iya. material mainnya gitu dicoba Weghorst. Betul. Ternyata sama aja. Material dimasukin di babak kedua juga nggak bisa mengubah keadaan. Ya karena tadi si Rashford mati kutu, ya bilang. Gitu loh. Tapi dari segi permainan ketika bertanding di Brighton itu kayak lebih bagus waktu Brighton ya. Iya, lebih bagus waktu Iya kan? lawan Brighton. Nah. Ketika lawan Brighton itu sebenarnya MU main bagus, Iya. khususnya di babak pertama. Betul. Lawan Brighton itu cuma nggak beruntung aja, harusnya imbang. Iya. Gitu loh. Tapi kemarin lawan West Ham, ketika MU kena gol akibat blunder De Gea, kayak kena mental habis itu langsung. Gitu. Jadi jelas mental pemainnya terus kena, sehingga mainnya terus kurang. Terus hilang konsentrasi. Iya, Iya. passing-passingnya kurang bagus. Si siapa? Anthony juga Anthony. sayap kanan dribbling kena. Jadi saya rasa memang MU kemarin main di bawah form, kurang nggak seperti biasanya. Tapi Lanjut Bang. jadi akibatnya sekarang dengan Liverpool selisih 1, padahal dulu banyak loh itu. Banyak. Iya, Belasan. banyak. Belasan. Belasan kan. Iya. Kan tinggal 1 meskipun MU masih punya 1 pertandingan. 4 Gitu loh. Tapi kan juga membahayakan ini gitu loh. Membahayakan. Jadi 3 laga tandang terakhir di MU itu imbang lawan Tottenham, kalah lawan Brighton sama West Ham. Ini tinggal 1 lagi ya. Ini kan 4 pertandingan tuh. Home 3 tuh, Iya. Wolves home. Besok kan lawan si Wolves. Betul, Wolves, bisa. kan. Kemudian tandang Nah, lawan Bournemouth nih. lawan Bournemouth. Terus kandang lagi lawan Chelsea yang pertandingan tunda itu. Nah, Fulham. Terus terakhir lawan Fulham kandang lagi. kadang. Jadi semoga aja tandangan terakhir bisa memberi hasil positif ya, Bang. Ya nggak tandang terakhir, sempat pertandingan itu semuanya Iya, kan harus kadang-kadang positif semua. kadang-kadang kalau kita kandang kan mainnya lumayan lah. Maksudnya kita bisa Iya, kita nggak bisa menangnya ngomong gitu. kayak gitu, melihat sekarang performa MU kan gitu. Tapi si Liverpool 3 pertandingan Home-nya 1 kali aja. Oke. Away-nya 2. Tapi Liverpool tuh baru loh ini Liverpool. Oh, keren ya. Baru bagus. Baru bagus loh. Berturut-turut Iya, grafiknya meningkat loh. menang terus dia. Oke, karena kita membahas Liverpool langsung aja kita ke pertandingan selanjutnya ya. Liverpool melawan Brentford menang tipis lagi 1-0. Tuh. Setelah kemarin juga lawan Fulham ya, 1-0 juga. Ini lawan Brentford juga 1-0 juga karena lawannya juga lumayan juga ya, Bang. 10 besar semua. Iya, kayaknya si Jurgen Klopp ini juga sering lihat tanpa nobar deh. Oke. Iya kan? Betul, Karena kita kan sering ngomong, Iya. ngapain juga menang besar. Yang Tapi penting habis itu menang. kalah kan. Iya. Ternyata dia juga sering nonton gitu loh. Oh, ternyata kita harus mainnya itu yang penting menang meskipun skornya tipis, kan Tipis, gitu. ya. Tapi yang penting kan menang karena Ngejar poin. berapapun skornya kalau menang poinnya sama. Sama. Betul. Gitu. Itu sekarang Liverpool pragmatis kayak gitu. Nggak apa-apa penting 1-0 tapi kan menang gitu. Yang penting 3 poin. Sehingga sekarang dia sudah ada di posisi 5. Oh. Tiba-tiba di posisi 5 dia. Diam-diam merayap ya Iya, kan, dan- tahu-tahu udah nomor 5 aja. Kemungkinan untuk tembus ke Champions. Champion Nah, ini. depan ini juga Ini. cukup besar kan Gitu, gitu. kan. Karena kayak melihat 3, 4, 5 ini poinnya Saling cukup ini cukup kejar-kejaran. ketat. Iya, cukup ketat. Meskipun Newcastle dan MU
masih punya satu pertandingan lebih sedikit Ya. dibandingkan Liverpool, karena Liverpool sudah 35, MU masih sama 34. Newcastle 34 gitu. Jadi kita punya dulu ya, pertama tidak mungkin Champions League, satu, dua, bolehlah bermimpi. Yang ketiga, bisa jadi, bisa tuh. Gak apa-apa lebar ya, teman lebar tuh kita tukang prediksi soalnya. Awal-awal kita yang buon ya. Kita kan melihat realita yang ada Yang dulu, ada, Oke, betul, di depannya betul, kan. Oh, betul, betul. itu ternyata dia mampu naik grafiknya. Ya Gara-gara nonton ini Bang. Iya benar. Siapa tahu. Siapa tahu. Ternyata sekarang bisa jadi karena MU juga kata-katir ya. Bisa jadi. Ketir. Ya pemain seperti itu ya. Dan Liverpool keren banget. 5 pertandingan 6 pertandingan ya Bang. Buon terus ya. Terus dengan tipis-tipis saja, dengan penalti, whatever, yang penting menang dan poin penuh. Itu yang dicari Klopp. Yang penting menang. Betul, yang penting menang. Oke, next ya. Ketiga kan Liverpool dan Brentford, ada Wolves yang berhasil mengalahkan tim yang sedang Aston bagus-bagus ya. Iya, Aston Villa. Tipis ya, 1-0. 1-0. Bener. Kemarin itu tim-tim papan tengah, 3 tim papan tengah. Fulham menang kalah sih? Menang. Menang ya, kecuali Fulham itu kalah semua. Brighton kalah, West Ham Brentford kalah, Brentford kalah. terus apa Aston Villa Aston juga Villa kalah. Kan itu. 4 kan tim papan tengah itu kan. Mak Fulham aja yang menang. Nah, dengan kekalahan ini mengakibatkan Liverpool Enak. Iya, terus iya melenggang dia. Kayak naik lift. Iya, naik. Monggo, Iya. Jadi gapnya juga akhirnya sekarang jauh dengan posisi 5. Bahkan Spurs pun juga berapa? Menang 1-0 sama Enggak, Crystal maksudnya- Palace. Poin. Poinnya kan selisih 5. Iya. Cukup jauh loh itu, apalagi kurang 3 pertandingan kan. Kalau kita rest dari untuk campaign itu kan dulu cuma 3 ya Bang kita ya. 4 ya. 4. Brighton, Tottenham, MU sama Newcastle. Tiba-tiba tim itu wush. Iya naik. Race-nya pun sekarang berubah. Iya. Jadi Newcastle, MU, Liverpool. Iya. Gitu loh. Karena untuk Tottenham kayaknya tahu. Aston Villa kalah di kandang Wolves kemarin memang. Jadi ya kalau kita ngomong mengejutkan sih enggak, ini Liga Inggris ya. Iya, betul. Apapun bisa terjadi. Jadi enggak melulu tim yang menang lagi bagus tiba-tiba besok lawan tim yang harusnya dia bisa menang tapi kalah Iya, kan iya. gitu. Wolves soalnya Iya. kan habis dibantai Wolves kan. Benar. 1-6. Anda 6-0 ya? Lawan Brighton. 6-0. Iya, 6-0 lupa. Lah Anda nggak tahu. Iya. Brighton yang habis menang 6-0. Habis kalah mengalahin MU dibantai kan. Itu Liga Inggris. Jadi kita nggak bisa prediksi secara pasti gitu loh. Wolves yang dibantai Brighton 6-0 menang melawan Aston Villa 1-0 dan Brighton yang membantai Wolves 6-0 dibantai Everton di kandangnya sendiri 5-0. 1-5. 1-5. 1-5. Gila. Everton yang kemarin juga habis dibantai juga. Iya. Ya, Liga Inggris ya. 1-5 tapi kayaknya aneh banget skornya sampai segitunya. Yang jadi membuat McAllister tuh ngegolin ketika sudah kalah 4-0. iya. Iya kan? Menit-menit akhir. 79. Tapi masih dikasih gol lagi. Terakhir itu saya nonton itu terakhir. Gol terakhir itu saya nonton. Kayak apa ya? Kok Iya. kayak gainan ya Bang ya? Saya nggak ngerti. Ayo, kok kayak iki nganu cara Jawane aku iki ngeki kesempatan Everton gocul teko digradasi. Oke. Iya, tapi saya harus nyetop MU kan gitu. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Ada konspirasi. Wah iya benar. Iya. Bisa jadi. Tapi nggak tahu itu urusan FA lah ya. Sana urusan sana. Masa lawan MU. Menang Dia 1-0. bisa menang. Mati-matian ya. Meskipun lewat main kandang. Main kandang. Ini main kandang lagi. Lawan Everton. Yang notabene Everton itu ada di papan bawah. Betul. Zona degradasi. Masalah. Bisa kalah 5-1 Bung. Padahal habis bantai 6-0. Iya. Logikanya di mana? Meskipun Mitoma main enggak kan? Main, Bang. semua ya? Main Asis semua ya? Oh, itu. iya, Asis dia. Asis. Asis ke McAllister kan? ya, betul. Saya nggak habis pikir, saya nggak ngerti. Yang kemarin itu
Zerbi itu sampai dipuji-puji ya. Iya, kita selalu Iya, dipuji-puji, ini nanti bakal ke Milan dan lain sebagainya. Anak asuhnya akan dibawa gitu. Tapi lawan Everton yang papan bawah kalahnya nggak tahunan 5-1. di kandang loh itu. Dari Wow. Brighton yang tim yang cukup konsisten sebenarnya di musim ini, apalagi dengan taktik build up-nya. Tuh, kemarin bahkan di ruang taktik kan dibahas itu taktik build up dari Di Zerbi ketika menyerang. Jadi dia mulai membangun serangan seperti apa, kemudian ketika dengan dua DM-nya diposisikan ketika dia mau menyerang, dia menyempit sehingga ada ruang, sehingga memudahkan aliran bola ke depan. Karena Welbeck itu dia striker, tapi dia juga turun ke bawah, bisa Jemput bola. Iya. Sehingga memang Brighton itu mengandalkan serangan dari sayap, serangan dari sayap yang cukup lebar. Gitu. Mainnya Estupian itu, Bang. Iya, apalagi bek kanan kirinya juga jalan. Estupinan di kiri. Estupinan, Iya. Estupian. Di kanan itu kadang-kadang Sesiedo. Edu, kadang-kadang Pascal Gross juga Betul. pernah di situ. Iya. Jadi agak mengherankan. Mungkin karena sering kita puja-puji di sini loh Bang. Kan kemarin Brighton wah mainnya keren gini-gini terus Ya, Sesiedo berarti bagus. kalau gitu, tim-tim yang pengen kita kalahkan harus kita puji. Oke, baik. Dua tim di zona degradasi menang ya. Selain tadi Everton menang lawan Brighton 1-5, Nottingham Forest juga menambah poin 3 setelah harus menang tipis tapi dengan skor yang lumayan keren ya. 4-3 itu kejar-kejaran ya Bang. Leicester ya? Southampton. Southampton. Nah, karena Iya. Southampton kita udah Oh, iya. tahu kayaknya udah jatah jalan karo Burnley lah si Southampton ini ya. Oh iya, Burnley. Sama Burnley si ini, promosi. sama siapa? Sheffield United. Yang lambangnya pedang gitu ya. 4-3 skor yang seru kalau mungkin kita nonton ya Bang. Mungkin Itu live itu, Cak. Iya. Kita nggak Nggak nonton. Live. Tiduran aku. Kayaknya sih memang seru sih. 2-1, 2-0 dibalas 2-1. Terus Awoni. 3-1 penalti. 2 gol. Dua gol. Gibbs White main muda Bang. Jadi man of the match itu. Danilo juga. Dan juga beberapa pertandingan terakhir grafiknya bagus. Kalau dari Southampton kita tahu lah Watford ya. Satu assist, Itu satu harusnya gol. pergi tuh, Bos. Nggak usah ke mana? Ke MU. Nggak usah. Enggak usah. Nggak usah lah. Nanti numpuk-numpuk main tengah, bingung Bang. Sesiedo aja. Ya, masih. Nanti Oke. kayak AWB. 4-3 ya. Fulham tentunya beda sama saingannya Brentford dan juga Brighton. Brighton. Dia menang dengan skor 5-3. Ini skornya gede-gede banget nih. ini menang 4-0 dulu loh. Iya. Iya. Sampai menit ke-60 Nah, tiba-tiba nyusul. langsung. Dengan hasil ini Leicester masih terpuruk di Iya. zona degradasi dia. Dia ada di posisi 18 dengan 30 poin sama dengan Leeds. Sedangkan Everton sekarang naik ke 17 dengan 32 poin dan Nottingham ada di posisi 16 dengan 33. Lihat. Sedangkan West Ham Ah. sudah mulai agak tenang dia Oh iya. dengan 37 poin hasil kemenangan dari MU. Sehingga dia dengan zona degradasi itu ada selisih 7. Itu sangat aman kalau saya rasa karena 7. pertandingan kurang 3, ya kan? Betul. Dia besok menang aja. Oh, aman. Sama. Aman. Pas. Iya, Sudah aman. Sudah aman. Bisa. Tapi ya rasa bisa memang harus bertahan lah dengan pemain yang sebenarnya bagus-bagus secara Betul. kualitas. Berarti kemarin Nottingham menang langsung lepas dari zona degradasi, Bang ya? Langsung naik dia. Langsung benar. naik ya? Langsung naik. Berarti yang masih itu Everton, Southampton sama satu lagi. Everton di 17. Ah. Leicester di 18. Leeds Leeds di 19. Oke. Southampton sudah Di pasti 20. degradasi. Oke. Hmm. Berarti yang kita yang Ya agak-agak belum pasti sih riskan tapi itu lah. kayaknya degradasi lah. Apa? Southampton. Oh iya kita itu sih- jelas. Tapi kalau Leicester, Leeds, Everton, Nottingham itu masih bisa bersaing, masih memperebutkan 2 porsi untuk bertahan ya. untuk degradasi, kan gitu.
Race juga nggak juara doang ya, race juara Iya. Liga Inggris, race zona champion, Benar. race untuk bertahan Ada 3 race menang tadi. Ada 3 Race ya? pertarungan hidup mati sampai akhir nanti. Benar. Untuk jadi juara, untuk masuk champion, Nah, dan untuk degradasi. Ya, untuk degradasi. Jadi ada 4 tim nanti yang setidaknya ada 4 tim lah. Karena kita udah nggak ngitung Southampton. jadi seru ya bang, Iya seru. seru banget. Iya seru. Dan Apalagi nggak cuma lihat atas aja loh, bawah juga mati-matian. Betul. Kita jadi mikirnya kalau pertandingan terakhir tuh nggak bisa ditebak, karena mau nggak mau mereka harus berjuang mati-matian gitu. MU masih lawan tim yang di sini nggak? Aman, Nggak ada ya? nggak aman. Paling Bournemouth juga akan aman bang. Bournemouth udah aman sekali, Iya. dia udah 39, udah lolos. Kan cuma tinggal lawan Wolves. Fulham. Wolves juga udah aman. Aman, Fulham, Chelsea sama. Udah 40. Nah, Udah selisih 10 poin, udah nggak bisa degradasi dia. betul. Berarti, Tottenham berhasil menang 1-0 atas Crystal Palace. Anda tahu nggak kenapa saya tanyakan seperti itu? Iya, kenapa tuh bang? Berarti lawannya udah nggak mati-matian. Paham Tapi kan? namanya Anda? bagus-bagus bang, ya kan? Kita harus puji. Iya, bagus-bagus. Bagus. Tapi mereka sudah nggak ada beban untuk bertahan atau untuk masuk champion atau untuk juara, kan udah nggak ada mereka. Jadi mereka sudah pasti musim depan akan main di Premier League. Jadi mungkin mereka juga akan rotasi, bisa juga. Mungkin pemain-pemain yang jarang dimainkan terus dimainkan gitu. Oh, Gitu loh maksud saya. ya semoga saja ya. Semoga saja Semoga saja. Berarti MU mulus nanti. Ya semoga. mulus, tapi alah selesai belum. Iya, toh. Saya males ngomong ke mulus tapi ternyata tidak mulus nanti. Ya semoga hasilnya bagus lah ya. Iya, Tottenham menang 1-0 tipis banget atas Crystal Palace dan Ken ya bang. yakin 1 gol. Pedro Porro, wah. Udah sempat bahas kemarin. Akhirnya ngasis untuk Ken dan menang tipis 1-0. Ini Iya. pelatih interim baru dari Tottenham berhasil mengalahkan siapa? Roy Hodgson ya. Crystal Palace, Ya, ya, benar, ya. Robertson. Menang tipis 1-0 aja. Tapi yang efek ya. Paling enggak ini masuk di Europa League ya bang. Iya. Mengalahkan United Europa League. Karena dia sekarang ada di posisi 6 si Spurs dengan poin 57. Di atasnya Liverpool. Nah, Poinnya 62. Ada selisih 5. Dan kita tahu Liverpool ini grafik permainannya baru meningkat. Baru naik dia. Kayaknya kalaupun Newcastle MU masih bertahan di posisi 34, posisi 5-nya Liverpool. jadi ya itu dong berarti ke EFL ya. Ya ke Europe, 5. Europa Liga. 5 Enam. Europa League. 6? 6 Europa Gue League. 6 juga. Iya, 6 juga karena final FA-nya kan nanti MU sama City. Oh iya, Deng. Ngasih itu ya Bang, apa namanya? Kan mereka masuk ke Champion. kursi kosong. Karena Piala FA itu juara Piala FA kan masuk Europa League ya. UEL, masuk ke UEL. Juara FA. Iya. Sama kayak juara ini MU apa? Carabao. Carabao. Hmm, Tapi ini kalau di MCT sama MU UEL-nya nanti posisi 6. Peringkat ke-6. Dikasih jatahnya gitu loh. Ke di nomor bawahnya. Berarti Terus, 2. dulu sempat ada kok kasusnya. Zaman dulu MU kalau nggak salah. Ada, iya. Wigan atau apa itu kayaknya? Dulu sempat. Nah, karena MU sudah pasti lolos gitu kan ke Mourinho. Bang. Biasanya tuh Juara FA. kalau memang juaranya lolos ke Champion, nanti runner up-nya yang ikut UEL. Tapi kalau karena runner up-nya juga ikut Champion, akhirnya diturunkan ke Peringkat 6. peringkat 6. Dulu kasusnya MU kan nomor 2 di Mm-mm. akhir. Iya. Terus juga FA juara. Mm-mm. Nah, dia jatahnya dikasih ke nomor bawahnya itu, Bang. Iya. Zaman Mourinho, iya. Dulu zaman Mourinho kalau saya nggak salah ya. Itu sempat runner up. Oke, Tottenham menang 1-0 atas Crystal Palace. Kita ke pertandingan yang sangat membahagiakan buat fans biru London. London biru. Chelsea Iya. akhirnya Menang, ya kan? Angin segar ya untuk terhindar katanya kan. Wah, sudah degradasi. Iya, Tidak bisa. tidak bisa. Tapi ketar-ketir. Kan sempat draw itu. Iya. Iya, cuma hasil ini kan Isaac masuk bang. Kan dia kan jarang main kan Isaac tuh. Iya. Ziyech kan Isaac tuh akhirnya memberikan kontribusi. nah daripada si Mudryk gitu ya kan. Ya mestinya Chelsea itu ya harusnya nggak ada di situ lah dia. Nggak ada di peringkat
11 lah mestinya dengan komposisi pemainnya yang seperti itu. Iya. Iya kan? Ya, tapi kemenangan kemarin kan paling enggak melegakan fans dan melegakan Lampard kan. Iya. Gitu, ya. 9 pertandingan Iya. baru menang ya Bang. Iya, 9 pertandingan baru menang. Ini kemenangan pertama Lampard kayaknya. Iya kan? Iya, dari 9 pertandingan itu dan saya Kudus itu nge-upload Bang. Setelah sekian lama nggak merasakan kemenangan akhirnya. Selamat Mas Umam ya. Gitu ya sampai. Iya, ya nonton. Iya. Oh, selamat Nah, ya, jangan guys. jangan ngece jenengan. Nanti Enggak, kalau enggak. MU kayak gitu nanti ya, Akhirnya, Anda ya. nanti Anu, merasa terpuruk nanti. enggak. Nah, ini mulus. Mulus. Ya mungkin ini dari hasil-hasil ini kan kita lihat karena ada konflik gitu Bang. Mungkin dari zaman Saya itu sampai korban korek gitu. Kenapa Bang? Ya, saya lempar Di rumah. di rumah karena kalah. Yang West Ham, yang pertandingan yang bisa saya sampai sebel itu. Tak lempar korek, tak ambil lagi mah bocor. Saya saking sebelnya. Tak rewangi melekan sampai jam 3. Aku nonton yang pas. Ya Allah. Saya itu hanya membayangkan besok pagi saya dibully orang-orang gitu saja sebenarnya. Saya bahagia itu minggu. Minggu kan minggu li off. Ya. Sebenarnya kan masuk. Iya. Tim menang. Besok aku tetap jalan. Ayo menang. Barbaran nih. Iya, padahal ketika saya nonton Arsenal lawan Newcastle, ini belum kita bahas ya, Ya, nanti biasa. ya di sini. Oke. intinya hasil dari itu kita membeli angin segar untuk MU ya Bang, untuk bisa merebut posisi 3 gitu minimal. Iya, Arsenal menang 2-0. Karena secara hati, karena pengen Newcastle disalib, Nah, itu saya dukung Arsenal gitu, supaya Arsenal menang kan. Ternyata kan menang, wah menang gitu. Oh, ini kesempatan. Iya, dan saya senengnya lagi Odegaard masuk kan, cetak gol. Awalnya punya kan. yang dia nomor 2 Bung, ngeri Bung. Saya Ya kan, saya nyesel Bung, sempat bilang ngomong pas lagi live kan. Shoot. Emang kapan nanti ada double big? 36. 34. Oke, 34. Oke, tak pin bos. Loh, cun gue tak kaget aku. Waduh. Salah ngomong saya nih. Dikatain. ini ono, ono nih. 36. Tapi Anda masih punya Anda? Saya masih punya. Kenal. Wah, Anda. jangkrik. Saya tiga. Tapi kan Ben Dia masih Bos punya. berapa pertandingan yang match? Double. Double 36 Newcastle. 37. Iya, 37. Besok itu kan Newcastle sama Brighton. Brighton. Yang 37 kan MU kayaknya. City. Itu juga double. Brighton double lagi. Iya. Ini masih banyak. Oke Makanya lah. Tottenham juga ketar-ketir juga Bang. Tapi jangan-jangan dia nggak masuk UEL kan. Double. Oh iya, dia Gitu. benar-benar Brighton masih bisa bisa nyelip dia dengan 5-5 kan sekarang. Dan masih punya 2 pertandingan tabungan. Kemarin waktu Arsenal lawan Newcastle, memang Arsenal bagus mainnya, benar-benar bagus. Dalam arti memang secara organisasi permainan, lini belakangnya juga, meskipun Newcastle juga punya beberapa kesempatan peluang untuk ciptakan gol. Cuma backnya kemarin siapa sih? Anyar itu, yang nomor 16 itu kalau nggak salah. Itu loh. Siapa kemarin? Saya nggak pernah lihat dia, tapi kemarin main dia. Itu cukup bagus itu, cukup lumayan. Lumayan bisa menghentikan pergerakan dari Isak, kemudian si Wilson. Kiwior ya? Iya, Kiwior benar. Itu lumayan bagus itu. Tandem dengan Gabriel daripada si siapa jenenge? Biasanya Holding ya. Holding ya, Rob Holding itu. Mending karena Saliba itu kenapa sih apa? Cedera. Lebih bagus itu tapi Tandem sama Holding biasanya. enggak. Apa? Gabriel apa? Iya, Gabriel kan biasanya kalau ketika nggak ada Saliba kan Holding main. Oh iya benar. White, karena juga Ben-Ben, tengah Bang. Iya, tapi White kan karena si Tomiyasu juga cedera, dia Di kanan. tetap di kanan. Ya, kemarin juga mainnya cukup bagus, lini tengahnya juga cukup bagus. Tapi memang Saka yang saya agak nurun dia itu sekarang. Agak-agak ada penurunan Saka. Tapi kemarin Jorginho Main awal bisa menggantikan si Tommy Partey. Menggantikan peran Tommy Partey. Kemarin Jorginho juga cukup bagus mainnya. Dia ngasih umpan ke Odegaard kan. Odegaard itu harusnya bisa ciptakan gol lagi loh itu. Yang menit
menit berapa itu injury time babak pertama, ya udah tinggal hadapan sama si Pope. Tapi masih bisa ditepis itu. Ya, Pope Bang. Naik Pope. Ya. Salah satu kiper favorit kita. Iya. Mano Bang. Tapi dengan kemenangan Arsenal, dia masih nguntit City di nomor 2. Oke. Iya. Kita ke pertandingan yang membuat Arsenal harus rela masih di nomor 2 karena City akhirnya menang 2-1 melawan Leeds United. Tipis-tipis saja. Iya. Yang penting poin penuh gitu. 2-1 ya? Iya. Lawan, Bang. Saya nonton ini. Hmm? City dari awal sebenarnya udah main cukup bagus dia. Cukup bagus. Cuma saya nggak ngerti apa dia terlalu meremehkan Leeds atau gimana sehingga ketika setelah gagal penalti itu kayak agak menurun dia. Si Gundo. Iya, Gundogan kan gagal penalti. Saya agak heran itu. Itu ada hal kan? Ada. Kenapa enggak dia yang ngambil? Lah, ya. Enggak, dia kayak gini. Dia ingin bukan egois. Dia memberikan kesempatan ke Gundogan supaya bisa hat-trick katanya. Oh. Itu loh. Karena Gundogan kan udah cetak 2 gol. Haaland kan sudah terlalu banyak golnya dia di liga. Udah 35 kan. 2 gol ya Bang. Iya. Harusnya Haaland yang penalti karena secara apa namanya? Biasanya ketika ada penalti kan pasti Haaland. Nah, ini dia ngasihkan ke Gundogan supaya Gundogan hat-trick katanya seperti itu. Tapi ternyata malah gagal. Di-save. Iya, dan setelah gagal itu Leeds malah langsung buat gol gitu loh. Rodrigo. Iya, meskipun secara kualitas saya tahu lah nggak mungkin seri apalagi kalah kan City. Tapi ya sebenarnya hasil 2-1 itu ya kurang bagus kalau saya lihat. Buat itu ya? Buat City. Tapi kalau sekarang ini kan pragmatis, yang penting menang dia. Iya, demi Untuk mengamankan poin dan peringkat 1-nya. Apalagi dia masih punya 1 tabungan kan. Betul. Sisa pertandingan yang akan dilakoni City dan Arsenal di atas kertas mungkin lebih enak City ya Bang? Lebih enak City karena Arsenal besok lawan ini kan ya. Chelsea. Enggak. Bukan, Brighton. Brighton. Lawan Brighton dia. Sedangkan City melawan Arsenal lawan Everton. Brighton, City lawan Everton, kemudian di game week 37 Di menit 37 itu si sebentar. Pasti lagi. Biasaan. Lawan siapa, Bung? Sama 37. Nah, 37 itu City lawan Chelsea. Iya. Iya. Arsenal lawan Nottingham. Nottingham. Tapi City main 2 kali. City main 2 kali. Satu lagi lawan Brighton. Brighton. Cukup cukup. Itu kan? Iya. Itu kuncinya. Iya. Iya. Karena Bener. Agak ngeri juga City mainnya. Kalau lihat dari Lawannya. pemain-pemainnya sih kita kan tahu lah. Ya, tapi kita nggak bisa bagi ngomong pemain. gitu. Betul, Bang. Terus yang terakhir Terakhir mungkin ini pamungkas ya, Bambang. City lawan Brentford. Brentford, Arsenal lawan Wolves. Brentford Kalau tuh dilihat- bahaya loh. Iya. Tapi kalau dilihat dari ini kayaknya malah lebih enak Arsenal. Malah sih, Bang. Arsenal. Iya. Meskipun pertandingan lebih sedikit kan. Betul. Kita lihat lawan-lawannya loh. Iya, dari lawan secara di atas kertas ya, gitu loh teman-teman. Tapi sebenarnya City kalah sekalipun masih juara kok. Yang penting 3 pertandingan berikutnya menang dia. Menang terus. Iya. Tapi di 37 lawan Chelsea loh Bang, sama Brighton loh. Kandangnya siapa? Yang Kadang Chelsea ya? Kadang di City. Oh, kandang City. Menang City itu. Jadi City itu tandang 1 kali. nah, Kandang 1 kali. Besok yang 36 36 dia tandang. Iya. Everton. Berarti kan dia tandang 3 kali, kandang sekali. betul. Harusnya kebalikan sama MU kan? Iya. Iya. Kandang 3 kali, tandang 1 kali. Iya, karena MU kandang 3 kali, tandang 1 kali. Kalau Arsenal kandang Arsenal kandang terus ini tandang, terakhir kandang lagi. Kandang. Oh, Kandang berarti 2 kali, tandang sekali. tandang 1 kali. Tandangnya lawan Brighton. Ya. City itu agak enak karena kalau dilihat ya, Brighton kan main 2 kali terus Bang. Dan dia juga pasti nanti akan lawan City juga Brighton. Oh, capek nah maksudnya. Mungkin Oh. seperti itu ya. Iya, Kayak tadi bisa. kan kita ngebahas MU kayak gitu kan. Bola itu bundar loh. Iya kan seperti itu kan. Bola itu bundar. Tidak bisa prediksi secara di atas kertas saja tiba-tiba
di lapangan seperti apa kita nggak tahu. Bahasa reaksi apa sih? Sudah lah, jangan dipikir. Tapi emang saya kalau melawan MU lawan di tandang kayak agak malas nonton sih. Coba kalau melawan Bournemouth kayak kita nonton deh. Bisa jadi ya kan. Jam berapa mainnya? Lawan Bournemouth terakhir. Enggak dong, dia habis war itu dong. Besok jam 9. 37 lawan Bournemouth itu main pagi jam 9 Bang. Lawan Wolves juga 9. Bisa mau Bang. Hari apa itu? Kalau lawan Wolves kan Sabtu hari ya? Sabtu betul. Malam Minggu. Terus itu juga Sabtu lagi. Sabtu ya? Betul. Tanggal berapa? Tanggal 20 Mei. Wah, saya bisa nobar di Bali itu. Waduh. Kita nanti itu gimana Bun reviewnya? Jarak jauh. Via Zoom. Ya seperti biasanya. Ya, kita duet lagi Bu. Enggak apa-apa. Loh, tapi kan tetap setelah itu kan reviewnya. Ayo, kayaknya minggu udah pulang ya. Saya minggu udah pulang. Kalau game week Itu berangkatnya Rebo. oh, pertandingan terakhir kan Nabi main 2 kali tuh Bang. Jumat 26, jadi masih jauh sekali. Masih jauh sekali Jauh kan? sekali Iya. Ini hari Sabtu. Iya. Hari Sabtu. Ini kapan ini? Ini yang terakhir. Seng besok. Ya enggak yang besok itu. Terakhirnya kapan? Yang 13 itu. Yang 36. Sabtu. Terakhirnya berarti Jumat 19 Mei. Jauh. Wah, itu ya saya enggak bisa ikut. Jenengan berarti Anda berdua nanti. Jumat Hari Jumat. habis sisa, Bung. Karena Jumat dini hari selesai Newcastle lawan Brighton. Iya. Itu Jumat terakhir tuh. Sabtu main udah. Kan? Langsung main itu persiapan kalau mau pakai band bos ya. Iya. Karena kan mau double juara di FPL. Selain kemarin season 3 kan kita berdua ya, Bung. Berhasil. Ini saya sementara nomor 2 loh, Bung Bawan. Di FPL. Memang kok. Memang. Makanya lihat, wih di. Kasih 14 poin. Kita mau bahas Liga Champions nggak? Nggak usah ya? Nggak usah. Apa prediksi nggak apa-apa? Nggak usah lah, nggak usah. Mati sama Milan. Kita mending bahas ini siapa yang nanti masuk ke 4 besar. Premier League. Masuk apa yang degradasi? Yang masuk. Berarti yang dari Championship ya, Pak? Iya, yang Championship ini kan udah berakhir Championship. Championship udah berakhir. Udah selesai. Udah 46 pertandingan kan. Yang sudah pasti masuk ke Premier League besok itu Burnley juara, runner up-nya Sheffield. Kemudian 4 tim akan playoff. Luton, terus Middlesbrough, Coventry, sama satu lagi Sunderland, ya kan. Sunderland lawan Luton, kemudian Coventry lawan Middlesbrough, playoff, semifinal, dan di situ final. Pemenang dari pertandingan tadi akan bertanding Sistemnya gini untuk berarti ya? memperebutkan Bang, satu gini. posisi untuk masuk di Premier League. Sistemnya berarti di Championship itu untuk masuk ke Premier League itu 1-2 udah jelas. Iya, Nah, itu Jadi 3, 4, 5, 6 itu masih ada masih playoff gitu. enak semisal Sunderland. Sunderland kan di posisi 6. Nah, Itu ada ini sama Diallo, betul. sama Diallo di situ. Dia lolos. Balik lagi, Bung. Nah, maksudnya gini loh, ini kan Sunderland nomor 6. Betul. Penentunya kan 1 2 3. Nah, ini 1 2 3, 1 2 kan udah lolos. 3 4 5 6 kan masih Playoff. berjuang playoff. Oh. Semisal Sunderland lolos kan enggak ngaruh klasmen. Iya enggak memang. Iya kan? Iya. Karena kalau Championship memang aturannya seperti itu. Juara dan runner up langsung masuk ke Premier League. 3 4 5 6 dia playoff, akan bertanding. Peringkat 3 lawan peringkat 6. Peringkat 4 lawan peringkat 5. Semifinalnya kan gitu. Nanti pemenangnya itu akan maju ke final playoff dan pemenangnya akan masuk ke Menemani 1 2 tadi. iya. Saya mulai beruntung, saya Millwall, Bang. Pengen tahu supporternya. Millwall kan nomor 8 tuh, ya kan? Betul. Ternyata masih belum bisa Masih melihat belum. Millwall ya. Betul. Katanya holigannya paling ngeri. Saya pengen lihat itu Luton malah. Luton ya? Karena saya nggak pernah denger Iya, logonya bagus tuh, Luton. Luton kan. Ini sini Kalau bagus ya. Middlesbrough, Coventry, Sunderland kan udah pernah di Premier League dia. Jangan kayak Wigan tuh, nggak tahu nih. Degradasi dia. Bikin pernah juara FA loh. Iya. Iya kan? Ya bukan juara lah. Pernah ya? Pernah. Oh, Pas pernah. Premier League juga sudah tahu Wigan. Iya. Banyak
banyak yang kita tahu zaman-zaman dulu ya, Bung, yang harus Cardiff itu juga. Cardiff juga, Reading. Tapi yang degradasi siapa itu? Saya belum tahu deh. Ini Degradasi itu Blackpool. Reading, Wigan. Sama Berapa sih Blackpool. kalau Championship itu? 3 mungkin. 3 kok. 3 ya, Reading, 3. Blackpool, Wigan. Iya. Wah, tadi kan dulu zamannya Reading itu ini ya? Itu KPR ya, Bang? Yang GPR. siapa? Siapa? Korea, pemain Korea. Si Sumpak, Ferdinand. Ya, Oh iya, ya Rio. kan? Terus Rio. apa lagi? Back andalannya si itu. Dulu tuh lu ada ini, KPR tuh ada siapa namanya? Sing pemain nakal tuh Barton. Wah, itu. Burton tuh loh. Nah itu. Dulu banyak pemain MU ke situ kan, Bang? Iya. Si Jisumpak, terus Betul. siapa Silva, Fabio Silva. saudara Benar. kembarannya. Iya, Rafael. Rafael. Ternyata sudah harus ngeri sih. 24 tim ya, Bang, Championship. Iya, 46 pertandingan. Iya. Makanya Burnley poinnya ke 101. Iya, 46 pertandingan itu melelahkan loh, Cak. Betul. Mereka itu seminggu bisa main 2 kali. Main 2 kali. Ini Sheffield ketemu City Ya. lagi nanti. Sebenarnya berat, championship itu berat. Karena banyak sekali pertandingan di situ. Sheffield itu dulu di si Anderson ya? Apa? Iya, Dulu di benar. situ ya? Dan Anderson dipinjamkan ke Sheffield terus degradasi pindah ke MU. Lalu kan Nabil. Sheffield kemarin masuk semifinal FA kan lawan City. Nah, ini masuk malah terus apa namanya bisa promosi. Oke. Oke. Selamat juga ya kita ngomongin tadi Amad Diallo jadi best young player season di Championship ya. Keren. Semoga nanti di tim utama MU katanya kan dikasih kesempatan di pramusim kan sama Ten Hag, Amad Diallo. Saya nggak yakin. Siapa tahu kan. Kita menimba Ibu di Sunderland tahu-tahu mainnya bagus. Kita nggak tahu kan. Daripada Elangkot. Iya. Saya nggak yakin saya nggak yakin dong. Tapi nek spesial Bisa kalau dia nggak yakin tuh bagus loh. Semoga aja malah. Bisa kan gitu, Bu. Iya. Jadi nggak perlu beli pemain lagi gitu. Kita cukup fokus back sama beli tengah. Sayap-sayapnya kayak udah cukup tambah 3 striker ya, Bang. MU ya. Kane. Semoga. Ken ya. Ken. Jadi kita nggak perlu mikirin untuk sayap-sayapnya. Katanya juga si Sancho mau dilego lagi ke Dortmund. Terus Anthony katanya mau dilepas. Banyak sekali pemain yang akan dilepas. McTominay, Fred, Maguire dilepas. Sudahlah dilepasin semua nggak apa-apa. Iya. Sisanya nanti Varane, terus Martinez, Shaw, Casemiro, Bruno, terus Rashford, sama ini Eriksen. Udah itu aja. Sabitzer nggak nih? Sabitzer, ya udah itu aja. Enggak perlu kiper, Bang. Kipernya beli lagi aja lah. De Gea kacau. Ada kabar katanya mengincar kiper dari Liga Jerman. Kita nggak tahu siapa. Itu untuk enggak muda kok. Kata Ten Hag muda dan diproyeksikan untuk meneruskan jadi kiper utama di MU musim depan. Tapi MU itu memang sejarahnya. Nah, Kiper terpanjang. Kipernya itu Masuk kiper terpanjang. nggak pernah dari Inggris. Oh iya. Apa pernah dengar Anda kiper Alisson sih. kiper zaman kejayaan MU dari Inggris? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Schmeichel, Michael, ya kan? Bartes, Bartes, Van der Sar. Van der Sar, Raymond van de Groo aja dari Belanda kan? Kusak mana sih? Hah? Kusak bukan Inggris ya? Siapa? Kuzjak itu loh. Itu kan kiper utama Bang dulu zaman Kuzak Ferguson. dulu, Kuzak. Bukan dari Inggris. Nggak tahu dari mana itu. Kuzak. Ceko apa mana tuh? Ya itu karena nggak punya kiper itu, dengan dari yang belum dapat setelah dengan Van der Sar, karena itu terus Bartes masuk dan akhirnya Enggak toh. Schmeichel, terus habis itu Bartes, habis itu Van der Sar, Van der Sar. terus De Gea, nyari itu kan. Van der Sar terus De Gea. Oh Kuzek itu Kuzek ya, itu kan. pas nyari dapat De Gea itu toh. Kuzek bukan dari Inggris, Ceko dia. Tapi banyak pemain back dari MU ya dulu. Valdes juga pernah di MU cuma. Oh Valdes, bener. Iya ada Valdes kan. Valdes ya. Barcelona itu. Iya. Tapi kan dia dulu gantian sama ini, De Gea. Karena kalah bersaing kan dia. Cuma kalau dari rotasi Dulu itu kipernya, De Gea main di Premier League, Valdes tuh main di Eropa sama di FA kan gitu. Pokoknya kalau Premier League Spesialis. De Gea, iya spesialis. Premier League sama ya FA. kayak zaman Mourinho berarti ya.
Liga Premier League, si Romero benar. Europa League. League. Yang dilepas. Oh iya, Masih nganggur katanya sih. main kemarin bukan junior apa River Plate itu. Oh, main dia. Ribut kan? Kartu merah 6. Iya. Ribut biasalah. Itu kan itu ya, Bang. Derby terpanas. Boca dan River Plate. Kartu Oke. merah 6. Jauh sekali kita ngobrolnya, tapi Iya. kadang-kadang kita jarang bertiga soalnya. Iya, Gitu. benar. Oke. Minum dulu. Abis ini kita pun nggak akan bertiga lagi, Bung, karena ada yang ke Bali, ya kan? Iya, Oke lah. benar. Pulang-pulang kita dapat kaos barong. Biasanya. Nanti saya belikan arak Bali. Waduh. Kita kan bukan peminat, Bang. Saya Oh, buat ini, buat di depan aja. Kan Pas. sekali-sekali. saya kaos jogger aja. Gue kaos barong dulu, sing kritik-kritik dulu. Oh, Ya kan? Oh iya, benar. Kuring pantai kok. Pakai di sini spesial. Nanti si editor kita suruh belakangnya pantai. Kita udah di gunung pernah. Dia kan outdoornya pantai belum. Pakai green screen. Pakai pantai ya kan. Pantai, Kasus benar. sudah ada. Green screen lagi. Belakangnya nanti editornya biar pusing. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan di sebuah kali ini 33 ya Bang? 33. Bener ya? Heeh. Preview Game Week 35. Betul? Betul, GW 35. Kita akan menantikan Game Week 36 yang panjang karena banyak tim-tim yang nanti bermain 2 kali di Enggak, cuma satu. 36 1 kali. Cuma satu tim. Cuma satu tim yang double, Brighton sama Newcastle. Jadi mungkin agak lama kita akan ngupload. Jadi kita agak lama ini durasinya. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai habis video ini. Jangan lupa yang belum like, comment, share, dan subscribe. Langsung aja di subscribe channel Panpel Nobar. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita di mana aja? Instagram TikTok, Sama ya namanya ya. sama. @panpelnobar. Betul sekali. Tadi saya sempat ngupload sesuatu kalau MU bisa sapu bersih di 4 laga terakhir, kita akan giveaway. Iya. Bali. Enggak. Kaos barong. Pokoknya ada giveaway Ada giveaway. dari Kalau Bali nanti. Sapu bersih loh ya. Iya. Yo enggak harus sapu bersih, lolos Champion League lah. Oh iya. 4 besar lah. Minimal Iya. nomor 4. Iya, kita Pokoknya kalau MU 4 besar akan kita kasih giveaway tuh. Spesial. dari Bali nanti. Khusus ini. Iya, khusus. Khusus. Oke, Cak Niko pamit. Bangsa juga pamit. Bung Bawa juga pamit. Terima kasih pokoknya buat teman Nobar. Kasih tahu teman-temannya karena view-nya kita agak-agak down ya Bang. Mungkin karena bener. kuotanya kalian nggak ada, ya nanti aja giveaway kuota, kita nggak tahu juga. Selain nanti giveaway di Bali ya. Oke lah, kita kasih salam sesuai dengan tagline dari Panpel Nobar. Salam fans. Layar kaca. Bye.